kita juga tahu ada upaya dan pekerjaan politik untuk membuat koalisi perubahan. Di dalamnya ada Nasdem, ada PKS, ada Demokrat. Itu tidak bisa berlayar. Ada. Kita juga tahu, termasuk informasi yang sangat sensitif untuk membuat pasangan Anies Ahaye yang sudah menjadi rahasia umum, yang sudah matang sebetulnya sebelum terjadi prahara 3 hari yang lalu itu, pasangan itu tidak akan terjadi. Informasi yang saya dengar ini pekerjaan politik tingkat tinggi. Partai Demokrat resmi mencabut dukungan pada Capres Anies Baswedan dan keluar dari Koalisi Perubahan pada pasca rilis kekecewaan atas wacana menduetkan Anies Caimin pada Pilpres mendatang. Namun di sisi lain, tim Anies Baswedan menyebut hal ini hanya miskomunikasi dan sedang mencari waktu untuk mempertemukan semua pihak. Apakah keluarnya Demokrat akan menggerogoti tiket Anies untuk bisa berlayar pada Pilpres mendatang? Apakah PKB benar-benar akan bergabung dan fix untuk masuk dalam Koalisi Perubahan? Bagaimana jika tidak? Dan untuk mengkonfirmasinya sudah bersama kami anggota Tim 8 Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Sudirman Said. Selamat malam Pak Dirman, apa kabar? Selamat malam Mas Bram, kabar baik Alhamdulillah. Alhamdulillah, Sehat, ya? kabar baik Pak Dirman. Ini langsung saja, berarti artinya ini samakah dengan klaim Demokrat yang narasinya tidak tahu ada keputusan tersebut, atau jangan-jangan ini sebenarnya sudah dikomunikasikan dengan PKS dan Demokrat begitu, rencana menjadikan Caimin dari Cawapres begitu? Baik, saya dengan permohonan maaf ya, karena tidak bisa sepatutnya saya merespon yang disampaikan orang yang saya hormati Pak SBY, Presiden kita 2 kali, dan tetap saya anggap beliau adalah orang yang menjadi panutan saya. Tapi saya perlu meluruskan beberapa hal. Nomor 1, kalau dikatakan tidak ada komunikasi, saya harus tegaskan sama sekali tidak benar. Sejak Pak Anies Baswedan mendengar kabar itu dari Pak Surya Paloh, Selasa dini hari malam Rabu, kami sudah ngirim WA kepada teman-teman tim 8 untuk bertemu sepagi mungkin. Dan pagi hari pada hari Rabu jam 6 pagi kami sudah bertemu dengan salah satu tim dari Partai Demokrat. Maksud bukan menyampaikan berita, tapi memberi satu heads up, memberi satu indikasi atau satu pendahuluan yang tujuannya untuk mengatur pertemuan Pak Anies dengan Pak Ahaye dan pengurus Demokrat, bahkan pada waktunya dengan Pak SBY. Pesan itu kami sampaikan melalui salah satu tim 8 yang dari Demokrat. Jadi kalau dikatakan tidak ada komunikasi, kami mencobanya sejak Rabu pagi dan seharian terus-menerus bertanya apakah sudah dapat waktu. Sampai hari Kamis masih kita tanyakan. Bahkan terakhir itu Pak Anies di WA, kemudian menelpon, tapi sampai hari ini belum ada pertemuan yang diberikan waktu oleh teman-teman Partai Demokrat. Tapi ini Pak Dirman, betul saya mohon maaf harus mengklarifikasi hal ini. Oke, Pak Dirman, jadi sebetulnya sifatnya memasangkan dengan Caimin ini adalah sebuah ajuan dari Nasdem kepada 2 partai lain, atau kemudian ini dianggap sudah hasil akhir begitu? Karena kalau publik akhirnya menafsirkan klaim Demokrat kemarin ini kan mau tidak mau menerima begitu, artinya sudah ada keputusan. Bagaimana sebetulnya versi Anda? Kalau kami kan melihatnya bisa saja di antara Pak Surya dan Pak Muhaimin ada perjanjian, ada kesepakatan, dan kesepakatan itu diberitahukan kepada Pak Anies sebagai orang yang tidak punya otoritas terhadap partai apapun kan. Nah, Pak Anies berusaha menyampaikan ini kepada partai-partai lain sebagai bahan diskusi. Jadi kalau dikatakan seperti ditelikung atau ditinggal, rasanya kok bukan kata yang tepat. Karena informasi yang diterima Pak Surya itu, dari Pak Surya itu betul-betul menjadi bahan yang ingin dikomunikasikan dan didialogkan dengan partai-partai yang selama ini bekerja sama. Bahkan ekspresinya Anies ketika mendengar itu dari Pak Surya Paloh itu seperti agak tercenung lama, sampai Pak Surya menegur,
Anda kok seperti kurang happy begitu ya? Iya tentu saja karena kami kan harus mengkomunikasikan ini semua dengan teman-teman yang selama ini bekerja bersama. Jadi Oke, etis Pak Anies itu masih bekerja dan kemudian bahkan beliau segera pamit karena merasa diskusi itu bukan porsinya, tapi oke. porsinya Pak Surya Paloh. Pak Gitu, Dirman, Mas oke Bram. izin saya menegaskan. Tadi kalau saya tidak salah dengar yang kurang happy adalah Pak Anies begitu ya atas informasi atau usulan dari Pak Surya begitu ya? Ditegur sebagai ekspresi kurang happy, Dengan begitu ya. Jadi wacana menduetkan dengan Caimin, begitu? bukan itunya, tapi terhadap perkembangan ini kok wajahnya kok kurang happy. Oke. Itu karena di kepalanya Pak Anies ini kan urusan ini kita belum selesai. Jadi saya ingin mengatakan bahwa jangan dikesankan seolah-olah begitu Pak Anies menerima itu langsung setuju dan seperti meninggalkan yang lain. Itu menurut saya satu struktur pikiran yang keliru. Itu yang ingin saya tegaskan. Oke, kalau begitu yang ingin saya perjelas atau saya konfirmasi kepada Anda, jadi sebetulnya bagaimana suasananya? Apakah kemudian sesuai dengan klaim Demokrat bahwa sebelumnya sudah ada wacana menduetkan Anies Ahaye disetujui oleh ketiga partai politik, sudah tinggal menentukan tanggal, tiba-tiba ada ajuan baru begitu. Memang seperti itu kah? Ya, sekali lagi saya mohon maaf karena perlu meluruskan situasi sesungguhnya. Jadi pada hari Senin dan Selasa kami diskusi intensif dengan seluruh partai-partai politik termasuk dengan teman-teman Demokrat berkali-kali Oke. untuk mengatakan, menjelaskan bahwa memang ada gap pandangan antara yang ingin cepat-cepat dideklarasikan dengan pihaknya Pak Surya Paloh dalam ini Nasdem. Nasdem berpikir sebaiknya nanti saja menunggu perkembangan, kemudian teman-teman Demokrat tapi sebenarnya PKS dan juga Pak Anies sendiri memang merasa sudah waktunya untuk dideklarasikan. Jadi dari sisi memutuskan atau mengusulkan Pak Ahaye sebagai calon wakil presiden, Pak Anies sudah melakukannya gitu ya. Oke. Tapi kemudian di pihak Nasdem belum bisa menyepakati atau belum bisa mendeklarasikan. Saya bertanya kepada Pak Surya Paloh pada hari Selasa pagi, apakah dengan demikian memang masih membuka opsi lain? Pak Surya dengan terus terang mengatakan, ya kalau ada yang lebih baik kenapa tidak? Oke. Dan itu saya sampaikan pada Selasa sore dalam rapat koalisi. Pak Jadi Dirman, semuanya langsung transparan, bahkan Selasa itu kita menyimpulkan kalau sudah demikian memang gapnya masih terlalu lebar, silahkan tiap-tiap partai itu memikirkan opsi-opsi yang terbuka bagi masing-masing. Kira-kira begitu. Oke. Sebelum ke soal opsi-opsi yang dikembalikan ke partai masing-masing, saya ingin menanyakan. Artinya pada saat itu ketika Anda mengatakan Mas Anies mungkin dan PKS pula lebih srek dengan seorang AHY, Nasdem belum memberikan jawaban. Ini maksudnya artinya memang belum satu nama itu atau hanya soal tanggalnya saja yang kemudian Nasdem belum ingin mengumumkan secara cepat begitu Pak Dirman? Satu nama sudah disimpulkan karena memang berdasarkan metode eliminasi namanya ya. Ya. Diusulkan ibu A tidak bisa, bapak B tidak bersedia atau tidak berani. Terus akhirnya sampailah pada titik ya memang yang memenuhi persyaratan dan yang bersedia dan yang tidak punya persoalan namanya Pak Agus Harimurti Yudhoyono. Jadi kemudian sampailah pada kesimpulan itu dan itu adalah merupakan satu proses yang baik saya kira, ikhtiar yang baik. Dan karena itu pilihan itu disampaikan kepada seluruh pimpinan partai. Tapi sesudah itu kan menjadi hak pimpinan partai untuk mengatakan iya atau tidak. Meskipun dalam piagam dikatakan diberikan kewenangan pada Pak. Tapi terjemahan dari poin itu adalah pada akhirnya kan yang tanda tangan adalah pimpinan partai politik. Jadi ketika ada permintaan menunda kemudian mencari tanggal yang pas itu sesuatu yang tidak mungkin di push terlalu jauh. Artinya ya kita memang harus mencari kesepakatan. Nah, Baik. ketika sampai tahap ini kesepakatan tidak terjadi dan ada salah satu yang mengatakan apabila sampai minggu ini tidak ada kejelasan, maka akan memilih opsi lain, kita persilahkan. Kira-kira dan yang menyampaikan itu adalah teman-teman Demokrat. Teman Demokrat memberi deadline minggu ini, kalau tidak ada kesepakatan maka akan mencari opsi lain. Jadi sebetulnya Selasa sore itu sudah ada semacam kesepakatan, baiklah teman-teman kita pikirkan sama-sama, tapi tidak menutup bagi munculnya opsi-opsi lain. Itu yang disepakati pada hari Selasa.
Oke, baik. Nah, ini kemudian yang juga menarik adalah Demokrat menyebutkan yang menyampaikan adalah Anda, kenapa bukan Mas Anies sendiri ketika dikonfirmasi, baru kemudian Mas Anies mengiyakan. Dan informasi yang kami terima pula, pasca kemarin pengumuman deklarasi kekecewaan itu, Mas Anies tidak bisa menghubungi AHY dan juga rekan-rekan Demokrat. Jadi memang pintunya akhirnya setertutup itu, sampai akhirnya mencabut dan juga hengkang dari Koalisi Perubahan begitu, Pak Dirman? Sekali lagi saya mohon maaf kalau harus mengklarifikasi ini. Saya kira kalau dikatakan tidak ada komunikasi sama sekali itu salah besar. Karena Rabu pagi, saya menemui salah seorang partai Demokrat itu dengan maksud mengatur pertemuan, memohon waktu supaya Pak Anies bisa bertemu dengan Pak AHY dan mungkin pada waktunya Pak SBY. Saya sampaikan itu, jadi bukan saya menggantikan Pak Anies menyampaikan kabar ini, sama sekali salah itu. Saya memberikan judul besar, kemudian minta mengatur pertemuan antara Pak Anies Baswedan dengan Pak Ketua Umum Partai. Sebagaimana saya juga melakukannya dengan Partai PKS. Tapi yang terjadi pertemuan dengan PKS berjalan lancar saja, semua level kita temui. Tapi terhadap Partai Demokrat seharian hari Rabu saya terus bertanya kepada teman-teman Demokrat itu dari berbagai lini, sudah dapat waktu belum? Apakah sudah bisa dapat gambaran bisa ketemu jam berapa? Seharian, bahkan Kamis juga seharian saya ikutin terus. Jadi mohon masyarakat, teman-teman pendukung Pak Anies juga memahami bahwa tidak benar kalau Pak Anies tidak ada komunikasi dengan Partai Demokrat. Pak Anies melalui saya berusaha terus-menerus menunggu waktu, tapi sampai sekarang ini tidak diberikan waktu. Bahkan tadi sore, karena sejak pagi mengirim WA tidak dijawab, akhirnya menelpon juga tidak diangkat, dan sampailah pada satu situasi di mana kelihatannya tidak sempat menjelaskan duduk soalnya dan ditafsirkan secara sepihak. Gitu. Oke, Pak Dirman, saya izin konfirmasi ulang. Berarti yang melakukan konfirmasi WhatsApp dan telepon tadi seperti yang Anda sampaikan adalah person to person, Mas Anies ke Mas AHY begitu ya? Saya kepada tim gitu ya, kemudian Pak Anies kepada ajudan Mas AHY, Pak Anies mengirim WA kepada Mas AHY, menelpon ajudan, itu semua usaha kita lakukan untuk supaya apapun sikapnya itu kita akan jelaskan bagaimana situasi yang kita hadapi. Jadi sekali lagi saya ingin menekankan informasi yang diterima dari Pak Surya Paloh Selasa malam itu, yang saya kemudian di brief pada Selasa dini hari atau Rabu dini hari, dimaksudkan sebagai bahan untuk berkomunikasi dengan partai politik lainnya. Dan komunikasi itu tidak terjadi dengan Demokrat karena kita meminta waktu, tidak memperoleh waktu bahkan sampai hari ini. Sementara dengan PKS jadi komunikasi dan akhirnya penyikapannya berbeda. Kira-kira begitu. Baik, Pak Dirman, terakhir kalau begitu bicara soal masa depan Koalisi Perubahan, ketika tadi Andi Malarangeng sudah memutuskan membacakan hasil keputusannya bahwa mencabut dukungan, hengkang dari Koalisi Perubahan, apakah ini kemudian tidak mengkhawatirkan untuk tiket Mas Anies bisa berlayar di Pilpres mendatang? Sementara PKB Caimin, Anda mengatakan pula belum deklarasi secara resmi begitu. Bagaimana kondisinya? Baik, setiap proses politik pasti ada risiko, ada dinamika begitu ya, dan itu risiko yang harus kita kelola. Kita punya harapan, punya doa, mudah-mudahan terjadi peresmian atau formalisasi dari dukungan dari PKB. Yang saya ketahui, walaupun saya belum penampilan dokumennya, malam itu memang PKB mengirim surat atau menyampaikan satu dokumen pernyataan dukungan kepada Pak Anies. Dan dalam waktu dekat mudah-mudahan dukungan itu diformalkan dalam bentuk deklarasi, sehingga pada waktu yang tidak terlalu lama jumlah yang mendukung Pak Anies cukup dan kemudian meyakinkan bahwa ini akan berangkat. Tetapi saya juga ingin menyampaikan bahwa sampai dengan siang tadi atau pagi tadi, bahkan sampai sore lah, sampai sebelum sidang Majelis Tinggi, kami masih terus menyampaikan pesan kepada teman-teman Demokrat, mudah-mudahan bisa bertemu dan tetap bersama-sama. Jadi kami tidak punya hard feeling sama sekali. Kita menghormati keputusan Partai Demokrat dan kami tetap bersahabat karena di antara tim 8 sudah seperti saudara. Dan walaupun keputusannya berbeda tapi tidak mengurangi silaturahmi dan kehangatan dalam persaudaraan ini.
Oke, tapi harapan untuk kemudian Demokrat masih ada bersama dengan PKS, Demokrat plus nanti PKB, masih ada begitu Pak Dirman? Singkat saja terakhir. Sekarang itu kan teman-teman Demokrat sudah memutuskan dan mengumumkan keputusannya, tapi tentu saja politik bisa berubah, kita tetap terbuka. Kan pendaftaran terakhir itu kan bulan November, jadi masih ada September, Oke. Oktober, November, ada 3 bulan yang bisa kita tunggu, siapa tahu terjadi perubahan dan kami Baik. tetap berharap bisa bersama. Terima Oke, kasih. baik, baik. Kami akan tunggu seperti apa kemudian ke depannya. Terima kasih atas waktu Anda Pak Sudirman Said, anggota tim 8 Koalisi Perubahan, telah bergabung dan memberikan informasi di kami malam hari ini. Terima kasih, sehat selalu Bapak. Terima kasih, selamat malam. Selamat malam.